Banyak sekali setan api merah mendarat, mengelilingi fenomena misterius itu dan menjaganya dengan ketat. Hitungan kasar menyebutkan setidaknya ada 1.000 setan api merah. Tim senior Ma dan senior Liu hanya memiliki sedikit lebih dari 100 orang jika dijumlahkan. Selain itu, ada kultivator misterius berbaju hitam itu. Matanya menyala dengan api hitam yang menakutkan, dan dia sangat tinggi, tingginya sekitar 3 meter. Saat kultivator berbaju hitam itu memegang tombaknya, dia berdiri di tengah dan melihat sekeliling dengan kejam. Itu adalah eksistensi Star Venerate tingkat menengah. Saat senior Ma melihat kultivator berbaju hitam itu, wajahnya sedikit tenggelam. Suaranya juga bergetar. Star Venerate tingkat awal dan Star Venerate tingkat menengah adalah dua tingkat yang sama sekali berbeda, perbedaan yang sangat besar. Senior Ma sangat memahami perbedaan ini, karena telah terjebak di Star Venerate tingkat awal selama lebih dari 100 tahun, tidak mampu melewati rintangan ini. Selain itu, di antara ribuan iblis api merah ada 10 elit. Aura yang mereka pancarkan menyaingi Star Venerates dan jelas tidak lebih lemah. Saat Xiao Chen melihat kultivator berbaju hitam itu, dia merasa terkejut. Orang itu benar-benar memancarkan kekuatan naga. Itu adalah kekuatan naga asli dan bukan kekuatan naga yang berasal dari beberapa teknik kultivasi, teknik bela diri, atau alat mendalam. Itu adalah kekuatan naga asli yang berasal dari garis keturunan. Apakah dia orang dari ras naga? Namun, rasanya juga bukan. Kekuatan naga itu tampaknya tercemar dengan banyak aura jahat. Itu sama sekali tidak murni. Ini sangat aneh. Tempat ini menjadi semakin aneh. Xiao Chen agak merasa ingin menyerah pada ini. Namun, ada totem naga Azure di tengah formasi, yang menurutnya sulit untuk diabaikan. Tempat ini tentu saja terhubung dengan garis keturunan naga Azure. Sebagai bagian dari garis keturunan naga Azure, yang terakhir saat itu, Xiao Chen tidak bisa meninggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Seharusnya ada faksi lain yang juga tertarik. Baik tim senior Liu maupun tim senior Ma menemukan kota naga bawah tanah karena Dragon Key. Itu jelas bukan suatu kebetulan. Dragon Key ini sengaja dibocorkan oleh Fog God Flame yang jahat. Kalau tidak, mengapa tidak ada yang menemukan kota naga ini selama puluhan ribu tahun terakhir, dan sekarang begitu mudah ditemukan? Pasti ada faksi lain yang secara kebetulan menemukan Dragon Key dan mengira bahwa mereka menemukan keberuntungan besar, memasuki kota naga. Tepat saat Xiao Chen membuat tebakan ini, suara pertempuran sengit tiba-tiba datang dari seberang alun-alun, seolah-olah untuk mengonfirmasi spekulasinya. Bunuh! Raungan menggelegar terdengar. Barisan orang-orang itu bahkan lebih kuat dari gabungan tim senior Ma dan senior Liu. Setelah memasuki kota naga dari sisi lain, tim ini menyerbu dan tiba di alun-alun ras naga ini. Ketika para kultivator ini melihat api dewa palsu yang mengalir deras, mereka bahkan tidak perlu berpikir sebelum menyerbu. Pembantu datang. Senior Ma dan senior Liu bertukar pandang, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Memiliki pembantu yang menyerbu pada saat ini benar-benar tepat waktu. Ketika kultivator berbaju hitam yang aneh itu melihat faksi itu menyerbu dari sisi lain, senyum kejam melengkung di wajahnya. Cahaya Dewa Naga, kultivator berbaju hitam itu mengayunkan tombaknya, dan gambar naga keluar dari api dewa palsu hitam. Setelah gambar naga itu berputar-putar, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Cahaya ini menyinari iblis api merah di bawah tanah, mengubah semuanya menjadi iblis api hitam dan secara langsung memperkuat kekuatan mereka. Sialan, apa yang terjadi? Sekelompok orang yang memancarkan ki pembunuh dan aura yang berkembang segera menjadi bingung, dan teriakan menyedihkan terdengar. Badai hujan bunga pir, murid muda yang memimpin mengayunkan pedangnya, dan kekuatan es terkompresi hingga ekstrim di ujung pedang, berubah menjadi banyak jarum es halus yang melesat keluar dan menghujani seperti badai. Jarum-jarum itu melesat keluar dalam lingkaran, tampak seperti bunga pir yang sedang mekar. Jarum es yang ramping menusuk beberapa iblis api, dan gerakan mereka menjadi kacau. Ki dingin menyebar, melapisi mereka dengan lapisan es tipis. Setelah gerakan mematikan itu, pendekar pedang muda itu berteriak, "Mundur!" Dan orang-orangnya mengambil kesempatan untuk mundur. Krak, krak, pada saat berikutnya, iblis api yang disegel es pulih.
Beberapa kultivator yang tidak mundur tepat waktu tewas di tempat dengan menyedihkan. Dalam gerakan maju dan mundur ini, tim yang kuat ini menderita 10 korban. Pendekar muda itu menunjukkan ekspresi cemberut yang menakutkan. Jelas, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti itu. Setelah kelompok itu meninggalkan alun-alun, para iblis api di bawah kendali kultivator berbaju hitam itu juga mundur dan tidak mengejar. Mereka adalah murid-murid Istana Pedang Salju, Sekte peringkat 5. Senior Ma dan Senior Liu mengenali asal-usul kelompok orang ini pada saat yang sama. Ekspresi mereka sedikit berubah. Tepat saat Senior Ma dan Senior Liu ragu-ragu, suara pendekar pedang muda itu terdengar. Apakah mereka yang ada di sisi lain adalah kawan-kawan dari kota naga api? Aku adalah pewaris sejati Istana Pedang Salju, Huang Puqi. Aku memimpin saudara-saudara juniorku di sini untuk pelatihan pengalaman. Apakah kalian tertarik untuk bekerja sama dan menerobos tempat ini? Jika kalian ingin bersekutu, hitunglah aku, kata pendekar pedang bertopi bambu dengan dingin setelah dia terbang keluar dari sudut alun-alun. Dia tampaknya telah tiba sejak lama. Bagus, kalian termasuk. Huang Puqi dari Istana Pedang Salju hanya melirik pendekar pedang bertopi bambu dan melihat bahwa kekuatan pendekar pedang bertopi bambu itu tidak bisa diremehkan, jadi dia langsung setuju. Senior Ma dan Senior Liu merasa sangat tertekan. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Jika Senior Ma dan Senior Liu tidak setuju, ketika kelompok lain dan pendekar pedang bertopi bambu bekerja sama dan menerobos formasi iblis api ini, mereka tidak akan memiliki suara dalam apapun. Semua pihak segera mencapai kesepahaman sederhana, mereka akan bekerja sama dan menghadapi Flame Demons, lalu memutuskan cara untuk memisahkan Fogat Flame dan Azure Dragon Totem. Setelah beristirahat sejenak, mereka menyerbu dari segala arah. 3 faksi besar dan pendekar pedang bertopi bambu misterius bekerja sama. Tentu saja, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tim Senior Liu dan Senior Ma terdiri dari bakat-bakat luar biasa yang telah bangkit di atas yang lain di lusinan gugus astral terdekat. Yang terlemah dari mereka berada di level yang sama dengan Sang Guan Lei. Kekuatan Istana Pedang Salju tidak perlu dikatakan lagi. Mereka adalah murid-murid Sekte peringkat 5. Setiap kenaikan peringkat seperti perbedaan seluruh dunia yang lebih tinggi, perbedaan yang mirip dengan awan dan lumpur. Pertarungan yang intens dan menyedihkan dimulai dengan satu sentuhan. Kalahkan pemimpin jahat itu terlebih dahulu. Huang Puqi dari Istana Pedang Salju mengarahkan pandangannya pada kultivator berbaju hitam yang tinggi, misterius, dan tak terduga itu dan menusukkan pedangnya. Pendekar bertopi bambu, Senior Ma, dan Senior Liu juga menuju ke arah kultivator berbaju hitam. Keempat orang terkuat bekerja sama dan memulai pertempuran besar. Para kultivator lainnya fokus membunuh iblis api. Mata para kultivator yang memasuki alun-alun memerah, semua kultivator benar-benar marah dan agak mengamuk. Di atas totem, api hitam berkedip-kedip dengan cahaya aneh, tampak seperti berada di antara kenyataan dan ilusi. Itu seperti mata dingin yang mengawasi pertempuran di bawah. Selain berusaha melindungi dirinya sendiri, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk tetap tenang meskipun berada di tengah-tengah banyak hal. Situasinya menjadi lebih aneh dan lebih kacau. Xiao Chen tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya, tidak tahu harus berbuat apa. Pembantaian merajalela di alun-alun. Ketika kematian dan cedera terjadi, darah mengalir deras. Tidak seorang pun memperhatikan bahwa formasi di tengah alun-alun diam-diam menyerap semua darah yang tumpah di tanah. Orang-orang yang bertarung tidak peduli tentang ini. Api dewa palsu membingungkan kecerdasan mereka, menyalakan hasrat dan niat membunuh di hati mereka. Para kultivator dengan garis keturunan Great Desolate Aeon di sini mengaktifkan garis keturunan mereka, dan atmosfer pertempuran yang intens mencapai klimaksnya. Mengapa para kultivator manusia masih merasa begitu percaya diri meskipun kalah jumlah? Itu sebagian besar karena banyak kultivator di sini yang memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Setelah mengaktifkan garis keturunan mereka, kekuatan mereka berlipat ganda. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah membunuh selama setengah hari, mereka mengurangi jumlah iblis api dari 1000 menjadi 300. Setelah itu, para kultivator manusia menguasai keadaan. Mereka mengerahkan upaya terbaik mereka dan menjadi semakin berani saat bertarung.
Para kultivator tidak menahan berbagai gerakan mematikan mereka. Gelombang kejut segera melonjak keluar, bergemuruh tanpa henti. Fenomena misterius muncul, angin, api, petir, dan guntur, menderu dengan ganas. Akhirnya, sebagian besar dari 1000 iblis api mati. Plaza Ras Naga dipenuhi dengan kristal api hitam yang berharga. Namun, tidak ada yang peduli untuk mengambilnya. Pada saat yang sama, kultivator berbaju hitam mengangkat tombaknya. Dia menyeret tubuhnya yang penuh luka dan melompat ke dalam formasi. Huang Puqi, pendekar pedang bertopi bambu, Senior Ma, dan Senior Liu semuanya juga tidak dalam kondisi yang baik. Mereka semua terluka parah. Setelah membayar harga yang mahal, mereka akhirnya berhasil memaksa kultivator berbaju hitam dan iblis api yang tersisa ke dalam formasi. Ketiga tim bekerja sama, dan para kultivator manusia akhirnya menang dalam situasi tersebut. Jika kamu bijaksana, sebaiknya kamu segera enyahlah. Jika tidak, kami akan mengambil nyawamu lain kali. Huang Puqi dari Istana Pedang Salju berdiri di luar formasi dan dengan dingin menatap kultivator berbaju hitam serta 100 iblis api terakhir. Kultivator berbaju hitam itu tertawa, hahaha. Dewa Naga akan segera tiba. Aku akan membiarkanmu merasakan kemarahan Dewa Naga terlebih dahulu. Kemarahan Dewa Naga. Wosh! Api dewa palsu aneh di atas totem naga Azure berkedip cepat, melepaskan kekuatan ilahi. Gemuruh, semua orang yang hadir, termasuk Xiao Chen, terkejut, menderita pukulan berat di dada. Semua orang memuntahkan seteguk darah saat mereka terlempar ke belakang. Mereka dihancurkan oleh kekuatan murni. Tidak ada yang bisa menghalangi atau menghancurkannya, mereka hanya bisa menahannya secara pasif. Sebelum gelombang kekuatan ilahi, hanya sedikit dari mereka yang terlempar ke belakang yang dapat berdiri tegak setelah mendarat. Senior Ma, Senior Liu, pendekar pedang bertopi bambu, Leng Feng, Xia Hufeng, Huang Puqi, dan beberapa elit dari Istana Pedang Salju peringkat 5 tentu saja bisa. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli puncak yang dapat menyaingi Star Venerate atau memiliki kekuatan Star Venerate sejak awal. Namun, setelah Xiao Chen mendarat, dia tidak terjatuh. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Tidak ada darah yang keluar dari bibirnya. Dengan seluruh kerangkanya yang telah berubah menjadi tulang naga, pertahanannya menyaingi Star Venerate, bahkan mungkin lebih kuat. Yang lebih penting, kekuatan ilahi Fogat Flame itu bercampur dengan banyak kekuatan naga. Kerusakan yang dialami Xiao Chen dari itu tidak sebanyak yang diterima yang lain. Tanpa diduga, Fogat Flame masih memiliki kekuatan seperti itu meskipun hampir padam. Kelihatannya seperti runtuh, tetapi mungkin tidak akan punah dalam 100 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Kultivator berbaju hitam ini benar-benar dapat menggunakan kekuatan api dewa palsu. Akan agak sulit untuk membunuhnya. Huang Puqi dan yang lainnya berkumpul bersama, berdiskusi dengan ekspresi serius. Orang-orang ini semuanya adalah ahli tingkat Star Venerate, terutama Huang Puqi, yang merupakan pewaris sejati sekte peringkat 5. Dalam hal kekuatan dan akumulasi, Huang Puqi memiliki lebih banyak daripada Senior Ma dan Senior Liu. Masih ada pendekar pedang bertopi bambu, yang kekuatannya belum terungkap. Sejauh ini, belum ada yang mengetahuinya, jadi dia sama menakutkannya. Star Venerate tingkat menengah, kultivator berbaju hitam itu bukanlah tandingan mereka saat mereka bekerja sama. Lagi pula, dia tidak tahu banyak teknik bela diri, menggunakan alat Dao, atau memiliki banyak gerakan mematikan dan kartu truf seperti yang dimiliki para pengikut sekte. Namun, sekarang Star Venerate tingkat menengah menggunakan kekuatan api dewa palsu, dia agak sulit dihadapi. Serang, aku tidak percaya tidak ada efek samping dari penggunaan kekuatan api dewa palsu. Huang Puqi yang kuat mendengus dingin dan memimpin dalam penyerangan. Senior Ma dan yang lainnya tidak mau tertinggal. Khawatir bahwa Huang Puqi akan merebut api dewa palsu di depan mereka setelah kultivator berbaju hitam itu mati, mereka segera mengikutinya. Para kultivator yang terlempar ke belakang dan tidak bisa bangkit lagi terluka parah, tidak lagi mampu untuk terus bertarung. Para kultivator ini hanya bisa menutup mata dan mengobati luka mereka di tempat. Sekarang, Xiao Chen bergerak tanpa suara. Dia mengumpulkan semua kristal api hitam di alun-alun yang tidak diperhatikan oleh siapapun.
Lebih dari 1000 kristal blaze hitam yang berharga diam-diam masuk ke saku Xiao Chen. Pada saat ini, siapapun yang masih bisa bertarung mengikuti Huang Puqi dalam menyerang kultivator berbaju hitam itu. Semua orang ingin merebut api dewa palsu itu di saat-saat terakhir. Siapapun yang bisa mendapatkan api dewa palsu tentu akan naik ke surga dalam satu langkah. Itu adalah pertemuan yang sangat kebetulan yang dapat mengubah hidup siapapun. Tidak ada yang bisa menahan godaan api dewa palsu. Saat ini, yang terluka memejamkan mata saat mereka fokus untuk pulih dari luka-luka mereka. Tidak ada yang peduli dengan Xiao Chen, yang bergerak diam-diam. Setelah mengumpulkan 1000 kristal blaze hitam, Xiao Chen tersenyum. Dia melihat sekeliling dan, dengan sekejap, tiba di area yang gelap. Kemudian, dia mengeluarkan pisau ukir dan berkonsentrasi pada pahatan. Kemarahan Dewa Naga, boom! Kekuatan ilahi melonjak dari api dewa palsu lagi. Huang Puqi dan yang lainnya menerima pukulan berat lainnya yang membuat mereka terpental kembali. Kali ini, mereka bahkan terluka lebih parah dari sebelumnya. Semua orang jatuh ke tanah, tidak ada yang selamat. Bahkan para kultivator di pinggiran yang sedang mengobati luka-luka mereka ikut terseret dalam gelombang kejut. Puci, namun, kultivator berbaju hitam itu terluka lebih parah. Setelah menggunakan api dewa palsu dalam formasi, kultivator berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, dan auranya menurun. Kultivator berbaju hitam itu terus melemah dengan kecepatan yang terlihat. Memang, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan api dewa palsu. Jika dia menggunakannya lagi, dia pasti akan mati. Ketika Huang Puqi melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang tua ini masih memiliki jurus pembunuh yang belum pernah kugunakan. Ketika energi esensi sejatiku pulih, aku akan melancarkan seranganku. Setelah hening sejenak, pendekar bertopi bambu itu berkata, ayo maju lagi. Aku tidak akan menahan diri kali ini. Semua orang yang bisa bertarung dari 3 faksi berkumpul dan mendiskusikan cara membunuh kultivator berbaju hitam itu. Setelah setengah hari, semua orang mendapatkan kembali kondisi puncak mereka. Bersiap untuk menyerang. Huang Puqi dari Istana Pedang Salju berdiri, dan pedang di tangannya berkedip dengan cahaya kristal yang dingin. Pada saat ini, Senior Ma dan Senior Liu perlahan berdiri, mata mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kali ini, semua orang merasa yakin untuk membunuh kultivator berbaju hitam itu. Setelah itu, mereka akan membahas cara mendistribusikan api dewa palsu. Ice Ceiling Chop. Huang Puqi menunjukkan ekspresi serius, dan rambut panjangnya berkibar di tempat itu. Tiba-tiba, 8 helai pedang Qi Es yang saling terkait muncul di belakangnya. Kemudian, pedangnya berdengung di udara, memancarkan niat pedang ke segala arah. Energi dao besar yang dikaitkan dengan es tumpah ke seluruh penjuru dari alat dao yang dipegangnya sebelum berkumpul kembali pada pedang. 8 helai pedang Qi yang saling terhubung membentuk segel pedang Qi Es yang mengerikan yang menekan ke arah kultivator berbaju hitam. Pada saat itu, seluruh alun-alun berguncang hebat. Salju turun, dan hawa dingin menyebar. Gerakan Huang Puqi dengan paksa mengeluarkan 30% kekuatan alat dao. Menggabungkannya dengan niat pedangnya yang mengerikan, dia mengeksekusi teknik bela diri kelas bumi ini yang berasal dari teknik bela diri kelas surga, sesuatu yang lebih rendah dari teknik kultivasi kelas primogenitor. Dengan menggunakan itu, dia dengan sempurna menyatukan dao besar es dan niat pedangnya. Catatan TL, kelas misteri tidak lagi disebutkan dalam novel mulai sekarang. Satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa misteri grade hanya merujuk pada teknik kultivasi atau teknik bela diri yang berasal dari primogenitor grade. Misteri grade kemungkinan hanya berarti bahwa ada kemungkinan menggunakannya untuk merekayasa balik dan memahami teknik kultivasi primogenitor grade, dan bukan merupakan indikasi kekuatannya relatif terhadap Heaven grade, Earth grade, atau Mortal grade. Ini membentuk segel mengerikan yang tampaknya menekan langsung pada kultivator berbaju hitam. Sebelum 8 helai pedang Qi yang terhubung mendarat, Qi dingin itu telah menyerang seluruh tubuh kultivator berbaju hitam. Tubuh kultivator berbaju hitam itu menegang, dan gerakannya melambat. Dia menunjukkan rasa sakit di wajahnya saat embun beku menutupi bibirnya. Kengerian gerakan ini mengejutkan, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang Senior Ma dan Senior Liu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pendekar pedang bertopi bambu, yang kekuatannya tersembunyi dengan baik,
akan menindaklanjuti dengan serangan pedang yang bahkan lebih mengerikan. Neraka Asura. Pendekar bertopi bambu itu mengayunkan pedangnya pelan-pelan, dan pedang itu memancarkan cahaya hitam kusam. Niat membunuh yang sangat mengerikan melesat keluar dari tubuh pendekar bertopi bambu itu, niat membunuh yang sangat dingin dan tanpa emosi. Memutus 7 emosi, memotong 6 keinginan, menjadi Asura, dan mewujudkan neraka di alam fana. Ketika serangan pedang itu dilepaskan, itu seperti neraka yang terwujud di alam fana. Cahaya pedang hitam melapisi ruang. Serangan ini tampak seperti diluncurkan dari 18 tingkat neraka. Serangan pedang itu tumpang tindih dengan alam fana dengan neraka, membuat tampilan tirani mengendalikan neraka, mengendalikan hidup dan mati. Gemuruh. Serangan pedang ini menutupi semua es yang membungkus alun-alun. Seluruh alun-alun ras naga berguncang lebih hebat lagi, retakan kecil yang menakutkan muncul. Apa teknik pedang ini? Huang Puqi agak terganggu oleh ini. Dia tidak berani membayangkan bahwa pendekar pedang bertopi bambu ini adalah orang yang mengirimkan serangan pedang ini. Jeritan menyedihkan terdengar, dan serangan pedang yang diluncurkan kemudian menebas kultivator berbaju hitam itu. Baju hitam itu hancur berkeping-keping, hancur total. Retakan muncul di kulit kuat kultivator berbaju hitam itu. Darah hitam bocor keluar saat dia berteriak. Segel. Huang Puqi memulihkan akal sehatnya dan menarik kembali pedangnya. 8 pedang ki yang terhubung yang berisi dao besar es menekan dengan kuat. Pedang ki es terus-menerus mencekik kultivator berbaju hitam itu dan menyegelnya sepenuhnya pada saat yang sama. Bunuh. Tepat pada saat ini, Senior Ma, Senior Liu, Leng Feng, Xiahou Feng, dan murid-murid elit Istana Pedang Salju semuanya meluncurkan gerakan membunuh mereka juga. Kultivator berbaju hitam, yang baru saja berjuang melepaskan diri dari 8 helai pedang ki, tidak punya waktu untuk membalas sebelum didorong kembali dengan keras. Dia terhuyung-huyung saat darah hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kultivator berbaju hitam itu berlutut dan tersenyum menakutkan ke tanah. Dewa Naga akan segera tiba. Kalian semua akan menderita kemarahan Dewa Naga. Bertingkah misterius. Tidak ada lagi Dewa Setan. Bicaralah, dari mana kalian berasal? Berdiri di luar formasi darah, Huang Puqi mengayunkan pedangnya, mengirim kultivator berbaju hitam, yang sudah hampir putus asa, terbang dan menabrak totem naga Azure. Kultivator berbaju hitam itu tampaknya menjadi gila. Setelah dia bangun, dia tiba-tiba melarikan diri, berteriak tanpa henti, Dewa Naga akan segera tiba. Dewa Naga akan segera tiba. Kejar dia. Dia melarikan diri. Ketika kultivator berbaju hitam itu melarikan diri, ekspresi yang lain segera berubah. Kultivator berbaju hitam ini bisa mengendalikan api dewa palsu. Pasti ada beberapa rahasia di tubuhnya. Kakak, namun, sebelum kultivator berbaju hitam di kejauhan bisa melarikan diri, kepalanya tiba-tiba terbang. Tubuh kultivator berbaju hitam itu berubah menjadi api hitam dan terbakar. Setelah beberapa saat, sesuatu yang hitam jatuh dari udara. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil benda ini. Sisik naga. Itu adalah sepotong sisik naga hitam. Itu sangat berat dan memancarkan aura kuno. Itu kamu. Setelah melihat Xiao Chen tiba-tiba menyerbu dan mendapatkan benda misterius itu, Huang Puqi dan yang lainnya bergegas dengan bingung. Siapapun dapat menebak bahwa benda ini pasti ada hubungannya dengan api dewa palsu. Xiao Chen, berikan padaku. Setelah tertegun beberapa saat, Senior Ma menampakkan kegembiraan di wajahnya. Xiao Chen adalah seseorang dari timnya. Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada bercanda, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Karena kau menipuku dengan 1 juta batu giok roh kelas medial atau untuk membalasmu karena mengancamku secara diam-diam sebelumnya, menginginkan harta berhargaku. Senior Ma merasa terkekang. Dia tidak dapat menahan gemetar karena marah saat dia menunjuk Xiao Chen dan berkata, bahkan jika kau tidak ingin menyerahkannya, kau harus melakukannya. Senior Ma merasa sangat frustrasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat ekspresi ganas, mencoba mengancam Xiao Chen. Menarik, kamu diam-diam bersembunyi di sini, menunggu kita berakhir setengah mati karena pertarungan dengan kultivator berbaju hitam ini, lalu baru saja mengambil keuntungan. Apakah kamu pikir kamu, seorang mayor primal Kor Venerate yang tidak penting, dapat mengambil keuntungan dari kita?
Senior Liu menimpali dari samping, menatap Xiao Chen dengan jijik di wajahnya. Anak muda, kamu seharusnya tidak mencoba menjadi pintar dalam hal ini. Siapapun dari kita di sini dapat menghancurkanmu sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Sadarlah dan serahkan benda itu. Huang Puqi dan yang lainnya mempertahankan ekspresi tenang, menatap Xiao Chen dengan dingin. Orang-orang ini sama sekali tidak terlalu memikirkan Xiao Chen. Dia hanya seorang mayor primal Corps Venerate, tetapi dia ingin mengambil keuntungan dari mereka. Mereka berpikir bahwa dia harus melihat dengan saksama kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Leng Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Xiao, ini bukan saatnya untuk bersikap gegabah. Jika Anda tidak menyerahkannya sekarang, saat Tuan Muda Huang Puqi marah, Senior Ma dan saya tidak akan dapat melindungi Anda." Xiao Chen menatap orang-orang ini dan memperlihatkan sedikit senyum. "Kepada siapa saya harus menyerahkannya?" "Omong kosong, tentu saja, kepada saya," Senior Ma berkata langsung tanpa berpikir. Tepat setelah Senior Ma mengatakan itu, dia merasa ada yang salah. Beberapa tatapan bermusuhan menusuknya. Terutama Huang Puqi, ki pembunuh yang tidak jelas melintas di matanya, membuat Senior Ma kedinginan. Senior Ma dengan cepat mengubah kata-katanya, berkata, "Serahkan kepada kami untuk disimpan. Bagaimanapun, itu tidak bisa tetap berada di tangan Anda. Siapa kalian semua? Yang saya tanyakan adalah, kepada siapa saya harus menyerahkan ini?" Xiao Chen menatap Senior Ma tanpa mengurangi ekspresi main-main di wajahnya. Huang Puqi terbatuk, menarik perhatian pada kehadirannya. Kemudian, beberapa saudara juniornya segera menimpali. "Tentu saja, Anda serahkan kepada saudara senior kami. Kakak senior kita adalah pewaris sejati Istana Pedang Salju. Dia yang terkuat dan paling banyak berkontribusi. Siapa lagi yang lebih cocok daripada dia? Siapapun yang menentang kakak senior kita berarti menempatkan dirinya melawan Istana Pedang Salju. Sekarang musuh bersama telah mati, konflik internal pun muncul. Sifat manusia memamerkan dirinya sendiri pada saat ini." Mendengar kata-kata para pengikut Istana Pedang Salju, Leng Feng dan yang lainnya jelas merasa tidak nyaman. "Kamu berbicara seolah-olah kami tidak berkontribusi sama sekali," kata Xiao Feng dengan tenang. "Terkuat, haha." Pendekar pedang bertopi bambu itu tertawa dingin, penuh ejekan. Saat Xiao Chen memperhatikan dengan acuh tak acuh, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kelompok orang ini tidak akan bersatu. "Tuan Muda Huang Po, kurasa orang itu sengaja mempermainkan kita, membuat kita saling bertarung. Bagaimana kalau kita membunuhnya terlebih dahulu sebelum membahas benda misterius itu?" Senior Ma tiba-tiba menyarankan saat niat membunuh melintas di matanya. Perdebatan itu segera berhenti, dan semua orang menoleh ke Xiao Chen sekali lagi. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang ini memang terlalu tenang tentang masalah ini. Hanya dengan beberapa kata, Xiao Chen telah mengalihkan konflik. Dia benar-benar luar biasa. Wosh! Tiba-tiba, Senior Ma berbalik, memancarkan ki pembunuh dari seluruh tubuhnya. Dia melayang ke udara dan melemparkan serangan telapak tangan dengan angin kencang yang bertiup kencang, langsung meluncurkan gerakan membunuh ke arah Xiao Chen. Kekuatan seorang Star Venerate menekan dengan kuat ke arah Xiao Chen. Serangan telapak tangan itu seperti gunung yang turun padanya. Serangan tiba-tiba, dikombinasikan dengan aura seorang Star Venerate, tampak sangat tirani. Semua orang mengira Xiao Chen akan hancur menjadi pasta di saat berikutnya, mati tanpa mayat. Xiao Chen tersenyum dingin. Kemudian, sosoknya goyah, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 3 kilometer. Keterampilan sihir utama Sekte Buddha, Dunia Dharma. Ini sangat mengejutkan Huang Puqi dan yang lainnya. Dalam kebingungan mereka mundur dengan tergesa-gesa. Perkembangan ini mengejutkan Senior Ma. Baginya, Xiao Chen tiba-tiba menghilang, digantikan oleh dinding di depannya. Senior Ma mendongak. Namun, sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Xiao Chen menginjaknya. Gemuruh. Gemuruh tanpa henti terdengar. Seluruh alun-alun berguncang dan bergetar. Aura mengerikan dari tubuh Xiao Chen membuat Huang Puqi dan yang lainnya tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa dia akan memiliki gerakan mematikan seperti itu. Ketika Xiao Chen kembali ke bentuk normalnya, Senior Ma sudah terbaring di tanah setengah mati.
Semua tulang di tubuhnya patah, membuatnya sangat kesakitan sehingga dia menginginkan kematian. Jika bukan karena Senior Ma menjadi Star Venerate, hentakan Xiao Chen setelah dia mengeksekusi dunia Dharma akan membunuhnya. Orang tua, kamu tidak bodoh, tetapi kamu terlalu lancang. Xiao Chen tanpa ampun menendang tubuh Senior Ma. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Senior Ma yang terluka parah tetapi tidak mati berusaha sekuat tenaga untuk berbalik di udara. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan luka-luka memenuhi tubuhnya, dia tampak menyedihkan. Wajah tua yang menjijikkan itu tampak lebih buruk sekarang. Dia menatap Xiao Chen dengan agak gila dan berteriak, mati untuk orang tua ini. Boom! Kehendak jiwa yang dimiliki oleh seorang Star Venerate melesat keluar dari dahi Senior Ma. Kehendak yang tak terlihat segera bergabung dengan dunia, membawa kekuatan tertinggi turun pada Xiao Chen. Dengan serangan kehendak jiwa, tanah di alun-alun Dragon Rache hancur dan terbang ke atas. Krak, krak, Senior Ma bergerak ke arah Xiao Chen, selangkah demi selangkah, menekannya. Wajah Xiao Chen tenggelam, dia tidak berani ceroboh. Kehendak jiwa seorang Star Venerate memasuki kedalaman jiwa. Itu adalah ketergantungan terbesar seorang Star Venerate. Mereka yang belum mencapai Star Venerate tidak memiliki cara untuk melawan. Ini telah membuat Xiao Chen jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan berkali-kali. Dia telah merasakan kekuatan kehendak jiwa sebelumnya. Namun, kali ini, dia tidak percaya itu akan terjadi lagi. Xiao Chen menggerakkan kaki kanannya ke belakang dan menahannya di tanah. Kemudian, dia memegang Tyrant Saber di sarungnya dengan satu tangan dan dengan ganas menusukkannya ke tanah. Sial, saat sarungnya memasuki tanah, dua cakram dao muncul di belakang Xiao Chen, satu adalah dao besar saber dan yang lainnya adalah dao petir Tyrant Saber. Dao besar saber, seruan terkejut terdengar dari semua orang yang menonton. Tidak seorang pun menduga bahwa Xiao Chen telah memahami dao yang lengkap. Lebih jauh lagi, itu adalah dao besar pedang yang diimpikan oleh banyak pendekar pedang. Rasa iri melintas di mata Huang Puqi. Dia mengandalkan alat dao-nya untuk memahami dao es-nya. Bahkan sekarang, dia masih belum memahami dao pedang. Namun di tempat yang tidak penting ini, dia benar-benar bertemu dengan karakter kecil yang tidak penting yang tidak dikenal yang memahami dao besar pedang yang bahkan lebih sulit dipahami. Huang Puqi menganggap pemikiran ini luar biasa. Dia adalah pewaris sejati sekte peringkat 5, tetapi dia bahkan belum memahami dao pedang. Dua dao Might tumpang tindih dan menjadi satu, berbenturan dengan keinginan jiwa yang mengerikan itu. Dao Might berbenturan dengan keinginan jiwa dan sebenarnya sedikit lebih lemah. Itu adalah keinginan jiwa yang tidak dapat diblokir oleh siapapun di bawah Star Venerate. Meski begitu, Xiao Chen masih berhasil memblokirnya dengan paksa. Ci. Saat tubuh Xiao Chen meluncur mundur, sarung pedang menggores tanah. Xiao Chen menggertakkan giginya, dan 206 tulang naga di tubuhnya berderak seperti raungan naga. Kekuatan naga Azure Dragon mendukung dua kekuatan Dao. Kekuatan naga yang mengamuk merasakan tubuhnya dipermalukan, jadi ia meraung tak terkendali dalam kemarahan. Bang! Kehendak jiwa yang menakutkan meledak dan langsung hancur. Senior Ma memuntahkan seteguk darah lagi saat ia dikirim terbang kembali. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk berpikir bahwa seseorang di bawah Star Venerate dapat menghalangi keinginan jiwa. Itu adalah keinginan Star Venerate yang menyatu dengan dunia, menggunakan kekuatan dunia. Senior Ma mendarat di tanah, kehilangan semua kecakapan tempurnya. Ia merasa bingung dan ngeri. Tepuk. Tiba-tiba, Huang Puqi mulai bertepuk tangan. Ia tersenyum dan berkata, lumayan. Kau mampu mengalahkan seorang Star Venerate sebagai seorang Major Primal Core Venerate. Sungguh mengagumkan. Namun, Xiao Chen, hanya itu yang bisa kau lakukan. Melihat Xiao Chen tampak memaksakan diri, Huang Puqi berpikir bahwa Xiao Chen sudah mencapai batasnya. Jika memang begitu, maka Xiao Chen sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi Huang Puqi. Huang Puqi mengubah topik pembicaraan, berkata dengan serius, serahkan sisik naga itu. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Huang Puqi sudah lama kehilangan kesabarannya, dan rasa irinya terhadap Xiao Chen sudah berubah menjadi niat membunuh. Jika Xiao Chen berani mengatakan tidak,
Huang Puqi akan segera menyerang untuk membunuh Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Siapa sangka, Xiao Chen bahkan tidak melihat ke arah Huang Puqi. Pandangannya mengembara dan mendarat pada formasi di tengah, tempat Azure Dragon Totem dan Fogat Flame berada. Xiao Chen, yang memegang sisik naga hitam, dapat dengan jelas merasakan bahwa pemilik api dewa palsu itu adalah senior dari garis keturunan naga biru miliknya. Dia juga dapat merasakan bahwa sisa keinginan dalam api itu saat ini sedang menderita rasa sakit yang paling hebat di dunia, tersiksa setiap saat. Sumber dari semua dosa itu ada di sisik naga hitam di tangan Xiao Chen. Xiao Chen ingin menyelamatkan dan membebaskan senior garis keturunan naga biru ini dari siksaan. Kau mencari kematian. Setelah melihat Xiao Chen sama sekali tidak memperhatikannya, Huang Puqi menjadi marah. Dia menghunus pedangnya, dan salju mulai berjatuhan saat ki dingin menyapu keluar. Enyahlah, kemarahan melintas di mata Xiao Chen. Tanpa melihat, dia melambaikan satu tangan dan langsung menyelesaikan mantra pemberian kehidupan. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 1000 iblis api hitam muncul dalam sekejap itu, seperti mereka adalah hantu, menghalangi Huang Puqi. Api yang membakar iblis api dan ki jahat yang menyebar memberitahunya bahwa ini bukanlah ilusi. 1000 iblis api hitam di hadapannya, yang sekuat Star Venerate, semuanya nyata. Huang Puqi memucat karena ketakutan. Menghentikan gerakan mematikannya, dia menarik pedangnya dan mundur. Kemunculan tiba-tiba lebih dari 1000 iblis api hitam membuat Huang Puqi takut. Tidak peduli seberapa kuat Huang Puqi, dia tidak akan berani kehilangan kesabarannya di hadapan begitu banyak iblis api hitam. Yang terpenting, Huang Puqi tidak dapat mengetahui inti dari iblis api ini, jadi dia tidak berani bertaruh. Bukan hanya Huang Puqi, Senior Liu, Leng Feng, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui mengapa iblis api hitam, yang jelas-jelas telah mereka bunuh, muncul kembali. Selain itu, iblis api hitam ini berada di bawah kendali Xiao Chen. Tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan di sini. Orang-orang ini bergumam, boneka. Ada 3000 dao besar dan 800 pintu samping. Boneka adalah salah satu pintu samping ini, sesuatu yang jarang terlihat dan sangat sulit untuk dikembangkan. Namun, begitu seseorang berhasil mengembangkannya, seseorang akan menjadi ahli yang kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat melawan 10 atau bahkan 100 sendirian. Masalahnya adalah Xiao Chen tidak terlihat seperti seseorang yang mengolah boneka. Sekte yang mengerti cara menggunakan boneka di dunia ini sangat langka. Semuanya adalah sekte tersembunyi. Karena itu hanya pintu samping, setelah seseorang mengolahnya, orang itu secara alami akan memiliki aura yang berbeda dari kultivator normal. Lebih jauh lagi, itu akan sangat jelas. Sama seperti pendekar pedang bertopi bambu itu. Dia memancarkan aura jahat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia bukan seorang kultivator jalan lurus. Namun, Xiao Chen tampak sopan dan pantas. Dia memiliki aura yang menarik diri dan ketajaman yang cerah di matanya yang jernih. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengolah pintu samping. Bagaimanapun, gerakan Xiao Chen ini berhasil mengguncang semua orang. Terutama Huang Puqi. Awalnya, dia mengira ini sudah ada di dalam tas. Sekarang, wajahnya memucat, dan tangan kanannya, yang memegang pedang, sedikit gemetar. Niat membunuh dari setan api tertuju padanya. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan tekanan yang dihadapinya. Xiao Chen, mari kita bahas ini dengan benar. Tidak perlu meninggalkan semua keramahan dan bertarung sampai mati, kata Huang Puqi. Sebelum 1000 Flame Demons mendekat selangkah demi selangkah, dia akhirnya menunjukkan kelemahan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Xiao Chen bertanya dengan dingin, tidak repot-repot menatapnya. Begitu Flame Demons terwujud dari Life Bestowal Spell mencapai jumlah tertentu, mereka pasti akan menjadi lebih lemah. Pengurasan energi sihir di lautan kesadaran Xiao Chen juga akan sangat besar. Namun, tidak peduli seberapa lemahnya Flame Demons, mereka masing-masing masih akan memiliki setidaknya kekuatan dari seorang Major Primal Core Venerate. Tidak peduli seberapa buruk drainnya, Xiao Chen bisa bertahan hampir 2 jam. Selain itu, ia bisa mengendalikan Flame Demons hitam untuk mewujudkan Yin Yang Saber Formation. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Huang Puqi.
Selain itu, selain dari Flame Demons hitam, masih ada Xiao Chen sendiri. Huang Puqi tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Kecuali ia memohon pengampunan, yang menunggunya hanyalah kematian. Ekspresi di mata Huang Puqi berubah. Ia merasa sangat sedih. Hatinya mengamuk, tetapi ia tidak berani melampiaskannya. Makna Xiao Chen jelas. Ia harus enyahlah. Huang Puqi adalah pewaris sejati Istana Pedang Salju. Kapan ia pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya? Xiao Chen, aku, Huang Puqi, akan menyelesaikan akun ini denganmu cepat atau lambat. Ayo pergi. Wajah Huang Puqi berulang kali memerah dan memucat untuk sementara waktu. Kemudian, ia membawa 10 murid Istana Pedang Salju yang tersisa pergi, dipaksa pergi. Tatapan mata Xiao Chen menyapu senior Liu, Leng Feng, Xiahou Feng, dan yang lainnya. Maknanya tidak perlu dikatakan lagi. Orang-orang Istana Pedang Salju sudah pergi. Terlebih lagi tidak perlu bagi kalian untuk tetap di sini. Ini adalah ancaman diam-diam yang tidak seorang pun berani untuk tidak patuhi. Senior Ma terluka parah dan melemah, kehilangan kekuatan tempur. Tim senior Liu tidak kuat sejak awal. Setelah beberapa putaran pertempuran pertama, para anggotanya telah terluka parah. Mereka jelas tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dalam pertempuran besar lainnya dengan iblis api hitam. Xiao Chen, sebaiknya kau tidak kembali ke kota api naga selama sisa hidupmu, kata Leng Feng sambil menatap Xiao Chen. Ancaman dalam nadanya jelas. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang itu. Segera, Leng Feng membawa tim senior Ma pergi. Tim senior Liu mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, alun-alun Dragon Rache dan sekitarnya menjadi sunyi, hanya menyisakan Xiao Chen, dan masih ada si pendekar bertopi bambu yang belum pergi. Kau tidak pergi? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat si pendekar bertopi bambu. Si pendekar bertopi bambu berkata dengan lembut, mereka pergi karena mereka tidak tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia melihat si pendekar bertopi bambu dan berkata, Zhen Yuan dari kuil cahaya mendalam, tidak perlu bertele-tele. Setelah kau menggunakan neraka asura itu, aku tahu siapa kau. Mata yang bagus. Si pendekar bertopi bambu tersenyum tipis dan melepaskan topi bambu berbentuk kerucut, memperlihatkan kepala botak dan wajah yang tajam dan tampan. Jika ini bukan pengkhianat kuil cahaya mendalam, Zhen Yuan, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Meskipun seperti dugaan Xiao Chen, ketika dia dengan jelas melihat penampilan pihak lain, dia masih merasakan sedikit keterkejutan di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhen Yuan ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Kamu sebenarnya bisa menerobos ke alam laut awan sejak lama, kan? Xiao Chen bertanya dengan tenang sambil menatap pihak lain. Selama bertahun-tahun, Zhen Yuan telah berkuasa sebagai pemuda terkuat di Laut Kuburan, dengan kuat menekan Sangguan Lei dan Wang Yueming. Adapun Wang Yueming dan Sangguan Lei, kultivasi mereka telah mencapai alam inti primal utama 3 tahun lalu. Tidak mungkin bagi Zhen Yuan untuk tidak meningkat. Tebakanmu benar. Jika bukan karena kemunculan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamayamu, aku akan tetap berada di alam kultivasi itu selama 3 tahun lagi. Zhen Yuan menjelaskan dengan acuh tak acuh, Sekte Buddha berfokus pada pemahaman dan tidak terlalu peduli dengan alam kultivasi. Seseorang mungkin menghabiskan 10 tahun dalam pemahaman, tetapi begitu tercerahkan, seseorang dapat memperoleh pemahaman selama 100 tahun. Namun, itu tidak masalah sekarang. Memang, itu tidak penting lagi. Zhen Yuan tidak lagi berjalan di jalan Buddha dan tentu saja tidak bisa berkultivasi seperti itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana teknik pedangku dibandingkan dengan milikmu? Dia bertanya pada Xiao Chen, dengan ekspresi sombong. Aku berlatih teknik pedang hanya selama 3 bulan, dan aku sudah memahami arti sebenarnya dari mematahkan keduniawian, menyelesaikan keduniawian, dan memasuki neraka. Aku juga mengambil referensi darinya dan memahami teknik pedang lainnya, neraka asura. Menjadi Buddha setelah 1 tahun, menjadi iblis dengan 1 pikiran. Kau mengerti maksudku, kan? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Zhen Yuan ini memang seorang jenius dengan teknik pedang. Namun, bagaimana mungkin ada yang namanya kesuksesan instan dengan teknik pedang? Dalam mencari jalan pintas, Zhen Yuan sudah memasuki Dao Iblis.
Semakin kuat dia, semakin besar penghalang mentalnya. Cepat atau lambat, ia akan berakhir menggali kuburnya sendiri. Ketika Mahamaya melanggar pantangan, itulah iblis pertama. Namun, Buddha dan iblis berdiri di pihak yang berlawanan. Oleh karena itu menjadi iblis. Ini adalah teknik pedang iblis sejak awal. Bukannya aku salah mempraktikkannya, kaulah yang salah sejak awal, kata Zhen Yuan, mengucapkan setiap kata dengan jelas sambil menatap lurus ke arah Xiao Chen. Zhen Yuan benar-benar ingin melihat ekspresi keraguan dan kebingungan Xiao Chen saat mendengar kata-kata ini. Namun, ia kecewa. Xiao Chen memiliki pikiran yang kuat. Dia tidak akan meragukan dirinya sendiri hanya karena beberapa kata. Dia membalas dengan acuh tak acuh, kita lihat saja nanti. Kamu bilang kamu tahu apa yang sedang kupikirkan, apa yang kuinginkan. Katakan padaku, apa itu? Zhen Yuan melangkah maju dan menatap api dewa palsu di atas totem naga biru. Dia tampak benar-benar terpesona seperti tersihir. Kamu mencari api dewa palsu. Namun, api dewa palsu ini sudah tercemar dengan sifat iblis. Aku tidak membutuhkan api dewa palsu ini, hanya sifat iblis di dalamnya, jadi tidak ada konflik di antara kita berdua. Setelah berhenti sejenak, Zhen Yuan menambahkan, sekarang aku sudah memiliki buku panduan pedang, kamu tidak memiliki apapun yang kuinginkan. Aku tidak melihatmu sebagai musuh, dan kita bisa bekerja sama di sini. Xiao Chen merasa tergoda. Saran ini memang cukup bagus. Dia bisa merasakan sakit yang dialami api dewa palsu. Namun, dia belum menemukan solusinya. Zhen Yuan telah memilih untuk mengolah dao iblis. Sifat iblis yang mencemari api dewa palsu ini memiliki daya tarik yang tak terbatas baginya. Yang lebih penting, Xiao Chen merasakan bahwa tempat ini seharusnya menyegel naga jahat tertentu. Awalnya, api dewa palsu adalah bagian penting dari segel tersebut. Namun, sudah terlalu lama berlalu, dan sifat ilahi api dewa palsu pasti melemah. Naga jahat menyusup dan mengendalikannya. Api dewa palsu yang diibliskan itu sengaja membocorkan apa yang disebut Ki Naga, yang mengarah pada penemuan kota naga. Kemudian, menggunakan darah esensi korban, itu akan mengaktifkan formasi darah di sekitar totem. Xiao Chen tidak dapat memikirkan metode sekarang, dan ketika formasi itu diaktifkan, segelnya mungkin akan rusak total. Membuat Zhen Yuan menyerap ki iblis naga jahat itu mungkin bukan solusi permanen. Namun, ini hanya tebakan Xiao Chen, dia tidak memiliki jaminan. Apakah akan bertaruh pada ini atau tidak bergantung pada satu pikiran dari Xiao Chen. Melihat Xiao Chen tetap diam, Zhen Yuan berkata dengan lembut, apakah kamu masih belum dapat memutuskan? Api dewa palsu adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Selama kau setuju, kau bisa mendapatkannya. Dia yakin Xiao Chen akan memilihnya. Bas, bas, bas. Sambil memegang sisik naga hitam, Xiao Chen merasakan siksaan yang dialami Fogat Flame sekali lagi. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan yang membuat jantungnya berdebar kencang karena impotensinya. Baiklah, setuju. Xiao Chen dengan tenang mengulurkan tangannya dan melemparkan sisik naga itu ke Zhen Yuan. Zhen Yuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menangkap sisik naga itu, menatap Fogat Flame hitam dengan ekspresi bersemangat. Ledakan. Tepat pada saat ini, formasi darah tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah. Totem naga biru yang awalnya tenang mulai bergetar. Seluruh kota naga juga mulai bergetar hebat. Kota naga berguncang terus-menerus. Segala macam bangunan runtuh dan roboh. Retakan muncul di tanah, dan api naga menyembur keluar. Apa yang terjadi? Selamatkan aku. Para pengikut Istana Pedang Salju dan tim senior Liu belum pergi jauh. Awalnya, mereka berpikir untuk memasang jebakan untuk Xiao Chen dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Namun, pergantian peristiwa yang tiba-tiba membakar banyak orang menjadi abu ketika api naga menyembur keluar. Sialan, kenapa seperti ini? Huang Puqi meraung marah. Dia melayang ke udara, bangunan di bawahnya segera runtuh. Kemudian, tanah memuntahkan api naga. Dia memucat karena ketakutan, keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika dia lebih lambat, dia akan mati di tempat. Sebelum Huang Puqi bisa mengatur napas, tanah bergetar lagi, menyemburkan beberapa kolom api naga pada saat yang sama. Wosh, wosh, wosh.
Huang Puqi menghunus pedangnya, memancarkan hawa dingin, sembari menghindari kobaran api naga. Saat menoleh, orang akan melihat cahaya api di seluruh kota naga. Tanah mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Kekuatan naga yang mengerikan menyebar di kota itu sementara rasa takut yang aneh menyebar di dalam hati. Huang Puqi tidak peduli lagi. Dia langsung mundur dan berlari kencang. Dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Jika dia tetap tinggal, dia mungkin akan terkubur di sini. Separuh dari kota naga yang utuh hancur dalam sekejap. Kobaran api mengepul, menyebar ke seluruh kota. Semua orang berlarian menyelamatkan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di alun-alun, ekspresi Xiao Chen dan Zhen Yuan berubah. Totem naga biru yang bergetar di tengah formasi darah itu tampak seperti akan runtuh kapan saja. Xiao Chen berkata dengan serius, "Cepatlah. Lakukan gerakanmu sekarang." Zhen Yuan tidak berani ceroboh. Ekspresinya berubah sangat serius. Dia memegang sisik naga dengan satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan lainnya. Dia mulai menggumamkan sesuatu. Itu sebenarnya adalah mantra Buddha. Saat segel tangan Zhen Yuan berubah, cahaya Buddha hitam kusam bersinar dari tubuhnya. Gambar Buddha hitam tanpa ekspresi muncul di belakangnya. Saat Zhen Yuan meraung, swastika hitam muncul di dahinya, memancarkan cahaya. Saat swastika berputar terus-menerus, api dewa palsu pada totem terus bergetar, mengeluarkan untaian aura hitam. Aura jahat menyebar ke sekeliling, memengaruhi tubuh Xiao Chen dan menimbulkan rasa takut di hatinya. Wosh! Dengan suara keras, asap hitam mengalir keluar dari api dewa palsu yang kecil. Setelah beberapa saat, asap hitam pekat menyelimuti alun-alun. Aura jahat yang mengerikan menekan, membuat semua orang terengah-engah. Ini membuat Xiao Chen terkejut. Tanpa diduga, ada begitu banyak sifat iblis yang tersembunyi di dalam api dewa palsu. Bahkan setelah begitu banyak sifat iblis bocor keluar, tidak ada tanda-tanda penipisannya. Xiao Chen merasakan tekanan meningkat. Dia harus duduk bersila dan menjaga hatinya sendiri untuk mencegah invasi. Sepasang mata merah muncul dalam asap hitam yang menyebar di atas alun-alun, menatap dingin ke arah Zhen Yuan. Xiao Chen menyipitkan mata ke mata itu dan melihat sosok naga hitam yang tidak jelas dalam kegelapan. Itu naga hitam. Xiao Chen merasa terkejut. Naga hitam jahat sedang ditekan di bawah kota naga ini. Keberadaan macam apa ini? Memikirkan bahwa kota naga tidak cukup untuk menekannya dan masih membutuhkan api dewa palsu untuk melakukan itu. Memikirkannya saja membuat orang menggigil ketakutan. Bibir Zhen Yuan melengkung dalam senyum dingin saat dia berkata, "Ayo." Patung Buddha besar di belakang Zhen Yuan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan swastika di dahinya mulai menyeret asap hitam. Orang ini benar-benar telah menjadi iblis, mengambil jalan yang tidak biasa. Zhen Yuan sebenarnya ingin menekan dan memurnikan sifat iblis untuk dirinya sendiri. Sulit untuk mengatakan apakah dia gila atau berani. Biksu botak kecil, kau melebih-lebihkan kekuatanmu. Raungan yang mengerikan dan marah terdengar di udara. Asap hitam membentuk gambar naga dan menyerang Zhen Yuan dengan kejam. Gemuruh. Dengan satu pukulan, lempengan lantai plaza yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Badai yang kuat menyebar ke segala arah, mewujudkan gelombang badai hitam yang menelan sekeliling. Kau hanyalah sisa-sisa pikiran. Kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Zhen Yuan memperlihatkan senyum dingin. Dia menghantamkan tangannya ke bawah, dan patung Buddha besar di belakangnya juga menghantamkan tangannya ke bawah. Dia langsung menghancurkan gambar naga hitam ini, mengubahnya menjadi untaian kecil asap hitam. Kemudian, swastika di dahinya dengan cepat menghisapnya. Ah! Begitu asap hitam itu terhisap, garis-garis hitam muncul di wajah Zhen Yuan. Dia tampak seperti orang gila. Meskipun itu hanya seutas sisa pikiran naga jahat, sifat iblis yang terkandung di dalamnya sangat luas. Aura Zhen Yuan terus menguat. Rambut hitam tumbuh di kepalanya yang botak, tumbuh liar seperti rumput liar. Xiao Chen hanya melihatnya sekali, dan jantungnya berdebar kencang. Apa sebenarnya asal-usul naga iblis yang tersegel di bawahnya? Dia melihat sekeliling dan terkejut saat menyadari bahwa saat Zhen Yuan menyerap sifat iblis, api dewa palsu hitam di totem perlahan berubah jernih, nyala api yang berkedip-kedip menjadi lebih murni. Raungan yang bergema tanpa henti dan marah di atas kota naga semakin kuat.
Namun, dibandingkan dengan raungan marah yang mengamuk di awal, raungan naga ini tampak lebih seperti raungan ketidakpuasan. Mereka yang mendengarnya merasa lebih menakutkan. Kota naga itu hancur lebur, berubah menjadi puing-puing dan bermandikan lautan api. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil, aku berhasil. Zhen Yuan tertawa tanpa henti dengan nada gila, tampak gila. Rambut hitam di kepalanya berkibar liar. Penampilannya sangat berbeda. Udara yang sopan, tegak, dan benar yang dulu dimilikinya tidak ada lagi. Rambut panjangnya berkibar liar, dan dia memancarkan aura jahat. Aura Zhen Yuan menjadi lebih menakutkan. Xiao Chen merasa seperti pria lain akan menembus Star Venerate kapan saja. Kemudian, Zhen Yuan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia berkata, "Xiao Chen, terima kasih banyak atas sisik nagamu. Sekarang kau boleh pergi." Tepat setelah Zhen Yuan berbicara, dia tertawa terbahak-bahak saat sosoknya melesat ke atas untuk meraih api dewa palsu di atas totem. Zhen Yuan tidak pernah berniat meninggalkan api dewa palsu untuk Xiao Chen. Namun, ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Dia hanya tersenyum dingin dan memperhatikan tindakan Zhen Yuan dengan acuh tak acuh. Boom! Api dewa palsu itu, yang telah sepenuhnya dilucuti dari noda iblisnya, dengan ganas melepaskan kekuatan ilahi dan menjatuhkan Zhen Yuan. Wosh! Kemudian, api dewa palsu terbang langsung ke dahi Xiao Chen, meninggalkan bekas api di atasnya. Xiao Chen segera merasakan energi tak terbatas memenuhi tubuhnya. Energi mental di lautan kesadarannya menggelembung tanpa batas seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Junior, terima kasih banyak telah menyelamatkanku dari rasa sakitku. Sebelum Xiao Chen dapat menyelidiki energi ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah penguasa api dewa palsu. Xiao Chen tidak terkejut bahwa dewa api palsu memilihnya, keturunan sejati naga biru, setelah berjuang bebas dari belenggunya. Pilihan lainnya adalah Zhen Yuan, pengkhianat sekte Buddha yang jatuh ke dalam Dao Iblis. Tidak perlu berpikir sama sekali, itu pasti Xiao Chen. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Darah mengalir keluar dari bibir Zhen Yuan, yang berdiri di atas batu besar di luar alun-alun. Kejadian ini membuatnya lengah. Surga menolongku. Di saat kritis, tanpa diduga aku berhasil bertemu dengan keturunan naga biru. Junior, jangan katakan apapun, lakukan saja apa yang kukatakan. Cepat palu totem naga biru ke tanah dan halangi formasi itu. Hanya dengan begitu kita bisa mencegah Raja Naga Hitam kembali. Xiao Chen terperanjat mendengar ini. Sifat iblisnya sudah diserap, tetapi Raja Naga Hitam masih bisa keluar. Segelnya sudah lama rusak. Bahkan jika kita palu totem itu ke tanah, itu hanya akan menjebak Raja Naga Hitam selama 100 tahun lagi. 100 tahun kemudian, Raja Naga Hitam akan tetap kembali. Tidak banyak waktu bagi Xiao Chen untuk berpikir. Sosoknya melintas saat dia melewati banyak lapisan formasi darah dan mendarat di atas totem naga biru. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Xiao Chen baru saja mendarat ketika dia melihat Zhen Yuan turun dari atas, ekspresi gila di wajahnya saat Zhen Yuan mengayunkan pedangnya. Zhen Yuan sedang mengeksekusi memasuki neraka, jurus ketiga teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Xiao Chen melihat 18 lapisan neraka dan ruang saling tumpang tindih. 10.000 hantu menyelimuti Zhen Yuan saat dia menebas dengan pedang. Cahaya pedang menakutkan yang tampaknya datang dari kedalaman neraka melonjak keluar. Wu, 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 ratapan sedih dari roh-roh jahat terdengar ke segala arah. Pada saat ini, neraka dan alam fana saling berlapis. Kamu mencari kematian. Dengkuran dingin terdengar di benak Xiao Chen saat seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari tanda api di dahinya. Semua roh jahat terbakar dan menjerit. Kemudian, semua fenomena misterius terbakar abis. Ketika Zhen Yuan mendarat, api menempel padanya saat dia berguling kesakitan di tanah. Wajahnya terus berubah, terkadang menjadi hitam, terkadang menjadi putih. Dia tampak seperti manusia tetapi bukan manusia, hantu tetapi bukan hantu. Dia tenggelam dalam keadaan yang benar-benar gila, tampak sangat menyedihkan. Tidak ada jalan pintas untuk Dao Pedang atau Dao Bela Diri. Karena Zhen Yuan memilih jalan ini, ia harus menanggung akibatnya. Ini adalah hasil dari dosa-dosanya sendiri, tidak perlu mengasihaninya. Cepat, kubur totem naga biru ke dalam tanah. Boom, boom, boom.
Tepat pada saat ini, tanah mulai bergelombang seperti ombak di laut. Rasanya seperti sesuatu akan keluar kapan saja. Xiao Chen menggunakan semua vital ki-nya dan menghantamkan telapak tangannya ke atas totem naga biru. Ia merasakan totem naga biru menyerap energi esensi sejati, vital ki-nya, dan energi mental di lautan kesadarannya. Saat Xiao Chen mendorong totem naga biru, perlahan-lahan ia memasuki tanah.